Pelajaran matematika materi koordinat kartesius. Koordinat kartesius terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X yang mendatar seperti ini dan juga sumbu Y yang tegak seperti ini. Nah, penulisan angka-angkanya, titik temu antara sumbu X dan sumbu Y itu adalah ada di angka 0. Nah, titik tengah ini disebut 0. Berarti dalam sumbu X, di sebelah 0, sebelah kanan 0, dalam sumbu X disebut sumbu X positif. Misalkan ini 0, berarti setelah itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sedangkan sebelah kiri 0, di dalam sumbu X disebut sumbu X negatif. Ini 0, berarti di sini min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Lalu, di sebelah atas 0, dalam sumbu Y disebut sumbu Y positif. Ini 0, berarti bagian atasnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu Y positif. Dan di bagian bawah 0, itu disebut sumbu Y negatif. Berarti ini min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Penulisan untuk koordinat kartesius atau pasangan titik koordinat kartesius, penulisannya adalah A dalam kurung X, Y. X itu menyatakan nilai di sumbu X dan Y menyatakan nilai di sumbu Y. Misalkan A dalam kurung 4, min 5. A dalam kurung 4, min 5. Berarti kita cari dulu X-nya 4. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk X4. Sedangkan untuk Y-nya min 5. Berarti turun di sini. Di min 5. Berarti min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Nah, ini min 5. Ini X-nya, ini Y-nya. Kita cari titik temunya. Nah, titik temunya adalah ada di sini. Kita tarik garis. Nah, di sini titik temunya. Nah, ini adalah titik A dalam kurung 4, min 5. Oke, selanjutnya, kalau misalkan satu titik lagi, misal B dalam kurung min 3,2. Nah, ingat, yang sebelah kiri itu untuk X, yang sebelah kanan itu untuk Y. X-nya min 3, kita cari X-nya min 3. Ingat X yang mendatar. Berarti min 0, min 1, min 2, min 3. Nah, ini titik untuk yang X-nya dulu. Sedangkan untuk yang Y, dilihat di sini Y-nya adalah 2. Berarti kamu cari 2. Berarti dari sini 0, berarti 0, 1, 2. Ini untuk Y-nya 2. Kita cari titik temunya. Y-nya 2, X-nya min 3. Titik temunya adalah di sini. Nah, dari sini kita namakan titiknya adalah B dalam kurung min 3,2. Sedangkan yang tadi A dalam kurung 4, min 5. Nah, ini titik temunya. Kalau kita misalkan mau mencari kedudukan antar titik dari B ke A, berarti kita harus menghitung dulu berapa jarak untuk yang tegak dan berapa jarak untuk yang mendatar. Posisi B di sini, posisi A di sini. Oke, kalau kita hitung, berarti kita cek yang tegaknya dulu, berarti yang turun atau naik. Nah, B-nya di sini, A-nya di bawahnya, berarti kita cek berapa turunnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini 7. Oke. Berarti B ke A turun 7. Nah, setelah turun, karena posisinya masih di sini, yang di 7-nya di bagian A, berarti kita geser ke kanan. Oke, kita geser berapa kotak kira-kira ya? Kita geser dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ke kanan 7. Berarti dari B ke A, untuk jarak dari B ke A, berarti B-nya turun 7 kotak. Setelah itu geser ke kanan 7 kotak. Nah, kalau misalkan sebaliknya dari A ke B, berarti A-nya di sini, B-nya di sini. Kita hitung jarak tegaknya dulu. Posisi B-nya itu ada di atas A, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Nah, sama. Berarti tinggal naik 7. Nah, setelah itu dari sini berarti kita geser kemana untuk menuju ke B? Berarti kita geser ke kiri. Kita geser ke kiri berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dari A ke B. Kalau dari B ke A berarti turun 7. Setelah itu ke kanan 7 kotak. Oke, berikutnya kalau misalkan saya tambahkan lagi 2 titik, yaitu titik C dan titik D. Nah, kita cari koordinatnya dulu. Untuk mencari koordinatnya hampir sama dengan yang tadi. Koordinat C, kita lihat sumbu X-nya dulu. Di posisinya di sini. Kalau misalkan posisinya di sini, kita hitung 0, 1, 2, 3. Nah, X-nya berarti ada di angka 3. Sedangkan Y-nya kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini. Di Y-nya 3,6. Lalu yang D. Oke, posisi titiknya di sini. Kita hitung X-nya dulu. 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Jadi di sini itu adalah min 7. Lalu untuk yang Y-nya, karena posisinya di sini, kita cek di sini ya. Oke, berarti 0, min 1, min 2, min 3. Ini min 3. C-nya 3,6, D-nya min 7, min 3. Istilah kuadran. Kuadran itu artinya pembagian daerah dalam koordinat kartesius menjadi 4 bagian, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 itu terdiri dari sumbu X positif dan sumbu Y positif. Berarti kalau misalkan sumbu X positif di sini, sumbu Y positif di sini, berarti daerah yang ini disebut kuadran 1. Kuadran 2, kuadran 2 terdiri dari sumbu X negatif dan sumbu Y positif. X negatif berarti yang ini, Y positif berarti yang ini. Berarti ini disebut kuadran 2. Daerah di sekitar sini disebut kuadran 2. Nah, kuadran 3 terdiri dari sumbu X negatif dan Y negatif. X negatif di sini, Y negatif di sini. Berarti daerahnya di sini. Ini disebut kuadran 3. Dan terakhir kuadran 4 terdiri dari sumbu X positif dan sumbu Y negatif. X positif berarti di sini, Y negatif berarti di sini. Berarti daerahnya atau kuadrannya itu terletak di sini. Disebut kuadran 4. Nah, berarti kalau misalkan titik C 3,6. Nah, dia ada di daerah ini. Berarti titik C ada di kuadran 1. Titik B ada di daerah ini. Berarti B itu ada di kuadran 2, titik D ada di daerah ini, berarti D kuadran 3, dan titik A ada di daerah ini, berarti A itu ada di kuadran 4. Oke, berikutnya kita akan membahas posisi titik tertentu terhadap titik asal. Titik asal itu artinya titik yang terletak di antara perpotongan dua sumbu. Nah, titik asal itu ada di koordinat 0,0. Nah, di sini ini titik asal. Nah, pertanyaannya adalah posisi titik C 3,6 yang ini terhadap titik asal 0,0. Kalau pertanyaannya posisi titik ini terhadap yang ini, itu artinya berarti dari titik asal ke titik C itu berapa pergerakannya. Nah, sekarang kita cek pergerakannya ya. Titik C 3,6, titik asalnya 0,0. Dari titik C terhadap titik asal. Berarti kita bergerak yang mendatarnya dulu. Nah, pergerakannya ada di posisi titiknya ada di sini. Berarti kita bergerak ke kanan. 1, 2, 3. Berarti ini ke kanan 3 satuan. Nah, setelah dari sini, berarti kita bergerak ke sini, yaitu ke atas. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ke atas
Itu adalah 61. Berarti jawaban dari pertanyaan ini adalah, kalau pertanyaannya posisi titik C, yaitu yang ini, terhadap titik asal, yaitu ini 0,0. Itu pergerakannya adalah ke kanan 3 satuan, ke atas 6 satuan. Nah, ini juga bisa dibalik. Misalkan kamu mau ke atasnya dulu, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke atas 6 satuan, lalu ke kanan 3 satuan. Berikutnya kita akan mempelajari posisi titik terhadap titik yang lain. Misalkan posisi titik O min 9,5. Nah, ini titik O-nya terhadap titik P 2, min 3. Nah, kalau pertanyaannya posisi titik O min 9,5 terhadap titik P 2, min 3. Artinya dari P ke O berapa pergerakannya, baik itu mendatar ataupun yang naik. Nah, dari P ke O. Oke. Kita cek pergerakannya dulu ya. Kita cek yang mendatarnya dulu. Oke, dari P ke O. Nah, P-nya ada di sini dan titik O-nya ada di sini. Kita cek berapa mendatarnya. Oke, dari P ke O. Berarti ini geser ke kiri. Nah, kita cek berapa geser ke kirinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini berarti ke kiri 11 satuan. Setelah itu dari sini kita ke atas. Nah, kita hitung ke atasnya berapa satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ke atas 8 satuan. Nah, posisi titik O terhadap titik P, itu artinya P ke O. Nah, pergerakannya adalah ke kiri 11 satuan, berarti ke sini, lalu ke atas 8 satuan. Nah, posisi ini juga bisa dibalik. Kamu bisa ke atasnya dulu, ke atas 8 satuan, lalu ke kiri 11 satuan. Jadi ini bisa dibalik, ke atas dulu terus ke kiri. Tapi kalau pertanyaannya posisi titik O terhadap P, berarti artinya P ke O. Ya, pertanyaannya adalah posisi titik O min 9,5 terhadap P 2, min 3. Nah, itu artinya P ke O. Nah, kalau misalkan pertanyaannya dibalik, posisi titik P 2, min 3 terhadap titik O min 9,5. Kita akan mengecek sama atau enggak jawabannya. Nah, di pertanyaan ini posisi P terhadap O, itu artinya dari O ke P. Dari O ke P. Kita akan cek pergerakannya. O-nya di sini, P-nya di sini. Kita akan mengecek pergerakan titik tegaknya dulu. Oke, O di atas P. Berarti dari O untuk menuju ke P itu pasti turun. Nah, kita akan cek pergerakan turunnya berapa satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dari O ke P turun 8 satuan. Setelah itu, dari titik ini menuju titik P bergerak ke kanan. Nah, kita cek berapa pergerakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ke kanan 11 1. Nah, kalau kita cek dari pertanyaan sebelumnya, posisi titik O terhadap P ke kiri 11 satuan, ke atas 8 satuan. Nah, pas dibalik posisi titik P terhadap O turunnya 8 satuan dan ke kanan 11 satuan. Nah, jumlah pergerakannya ini sama.
jumlah pergerakannya sama, hanya arahnya aja yang berbeda. Nah, kalau di pertanyaan ini dia ke atas 8 satuan. Kalau di pertanyaan ini dia turun 8 satuan. Nah, kalau di pertanyaan ini dia ke kiri 11 satuan, sedangkan kalau di pertanyaan yang ini dia ke kanan 11 satuan. Nah, hanya perbedaannya adalah arahnya saja. Sementara jumlah pergerakannya tetap sama. Selanjutnya kita akan mempelajari posisi titik terhadap sumbu X ataupun sumbu Y. Jadi posisi titiknya terhadap sumbu X berapa satuan ataupun terhadap sumbu Y berapa satuan. Oke, misalkan posisi titik O min 9,5 yaitu yang ini terhadap sumbu X. Nah, sumbu X-nya ini. Nah, kita hitung posisi titik ini terhadap sumbu X. Nah, berarti kalau misalkan kita hitung titik O min 9,5 terhadap sumbu X, berarti dari sumbu X ke O. Nah, ini artinya dari sumbu X ke titik O. Nah, sumbu X-nya yang ini. Titik O-nya di sini. Berarti pergerakannya pasti ke atas. Nah, kita cek pergerakannya. Nah, sumbu X-nya ada di sini. Kita cek 1 2 3 4 5. Berarti 5 satuan ke atas. Satuan ke atas dari sumbu X. Selanjutnya kita akan membahas posisi titik terhadap sumbu Y. Kalau tadi posisi titik O terhadap sumbu X, nah sekarang posisi titik O terhadap sumbu Y. Posisi titik O terhadap sumbu Y itu artinya dari sumbu Y ke O. Berapa pergerakannya? Nah, sekarang kita cek pergerakannya. Sumbu Y di sini, O di sini, berarti jelas titik O ada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, kita cek berapa pergerakannya. Oke, kita cek ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti 9 satuan ke kiri dari sumbu Y. Nah, ini posisi titik O terhadap sumbu Y. 9 satuan ke kiri dari sumbu Y. Nah, kalau misalkan terhadap sumbu X, nah ini jawabannya. Nah, ini posisi titik O terhadap sumbu X dan ini posisi titik O terhadap sumbu Y. Berikutnya, kita akan membahas jarak dua titik. Jarak dua titik A dalam kurung X1,Y1 dan B dalam kurung X2,Y2. Nah, dalam konsep jarak dua titik, jika A X1,Y1 dan B X2,Y2, nah konsepnya adalah jarak dua titik atau BA itu sama dengan akar dalam kurung X2. Berarti yang ini dikurangi X1. Yang ini dikuadratkan. Ditambah dalam kurung. Berarti yang ini Y2 yang ini dikurangi Y1 yang ini lalu dikuadratkan. Nah, ini konsepnya. X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Berikutnya, nah di sini udah ada dua titik P dan Q. Nah, kita cari dulu koordinat kedua titiknya. Untuk yang titik P dulu. Oke, titik P untuk sumbu X-nya dulu ya. Kita cek sumbu X-nya. Ini titik P. Berarti kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6. Berarti untuk sumbu X yaitu adalah 6. Sedangkan untuk sumbu Y min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Nah, di sini. Berarti Y-nya min 5. P-nya adalah 6, min 5.
Sedangkan yang Q, nah kita cek yang Q-nya ya. Kita cek sumbu X-nya dulu. Nah, sumbu X-nya berarti dia posisinya di sini. Ini titik 0, berarti min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, ini udah sama, berarti X-nya adalah min 4, sedangkan Y-nya 1, 2, 3, 4. Y-nya adalah 4. Berarti Q-nya min 4,4. Min 4,4. Nah, kamu bisa menentukan titik P dan Q itu terserah kamu. Misalkan misalkan P-nya ini sebagai X1, Y1. Nah, dan Q-nya berarti ini sebagai X2, Y2. Nah, berarti konsepnya adalah PQ kalau konsepnya itu X2 min X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y2 min Y1 kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Kalau misalkan nilainya negatif, masukkan juga negatifnya. X2 min X1. X2 berarti posisinya di sebelah kiri. Berarti yang ini. Di min 4. Dikurangi, nah lihat X1, X1 nya ini, X1 di sebelah kiri, berarti yang ini, berarti min 4 dikurang 6 kuadrat, ditambah Y2, berarti Y2 yang ini nih, Y2 di kanan, tadi dipakai min 4, sekarang berarti yang 4 nya, di 4 dikurangi Y1, Y1 yang sebelah kanan dari sini, ini min 5, berarti dikurangi min 5 kuadrat. Kalau kita hitung, kita lanjutkan prosesnya. Min 4 dikurang 6 berarti min 10 kuadrat ditambah. Nah, min dengan min. Nah, di kelas 7 kalau misalkan min dikalikan dengan min atau negatif kali negatif hasilnya positif, berarti 4 ditambah 5 kuadrat. Karena min dengan min. Oke, kita lanjutkan prosesnya. Min 10 kuadrat berarti 100. Ditambah 4 tambah 5, 9. 9 kuadrat, 81. Berarti jawabannya adalah akar 181. Nah, kalau misalkan kita buat garisnya yang untuk menentukan jarak antara P dan Q, kita bisa membuat sebuah garis lurus. Nah, garis lurusnya adalah seperti ini. Ini P dan Q. Nah, untuk membuat garis atau jarak antara P dan Q, kita bisa membuat sebuah garis lurus seperti ini. Garis ini adalah garis yang menandakan jarak antara titik P dan titik Q. Ini garisnya dan ini adalah jaraknya.